Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga dalam diberikan kesehatan. Oke, dalam video kali ini kita akan belajar untuk membuat simulasi sistem elektropneumatik dengan menggunakan software FluidSim versi 3.6. Nah, bagi yang belum memiliki softwarenya, bisa silahkan cek link di deskripsi dan bisa di-download di link tersebut. Oke, untuk mengawali pembuatan project kita, yang pertama pastikan dulu bahwa komponen library ini sudah ada di bagian kiri layar kalian. Jadi komponen library ini nantinya akan kita gunakan untuk memilih komponen apa saja yang akan kita gunakan dalam sistem yang ingin kita rancang. Oke, selanjutnya apabila komponen library ini sudah ada, kita akan mulai membuat simulasi dengan menekan tombol new file atau gambar kertas seperti ini. Nah, oke, setelah tampilannya menjadi seperti ini, selanjutnya kita tentukan untuk simulasi kali ini kita akan membuat simulasi sistem elektropneumatik dengan silinder saat kerja tunggal dengan self holding, jadi sistem pengunci. Oke, apa saja yang kita perlukan? Jadi dari sistem ini kita akan memerlukan dua blok rangkaian, yaitu rangkaian kontrol dan juga rangkaian daya. Oke, langsung saja kita buat terlebih dahulu rangkaian kontrolnya. Yang pertama yaitu electric connection. Untuk mengambil komponen ini kita bisa drag and drop ya. Jadi komponen ini kita drag ke bagian worksheet yang kita inginkan. Oke, setelah tegangan plus 24 dan juga pinnya sudah kita dapat, selanjutnya kita perlu push button NO dan NC. Nah, ini push button NC nya atau normally close, kita drag ke sini. Nah, ini push button NO nya seperti ini. Setelah itu selanjutnya komponen lain yaitu kita membutuhkan sebuah relay untuk sistem self holding atau penguncinya. Ini dia, kita membutuhkan sebuah relay dan juga tentunya kita membutuhkan kontak bantu NO untuk penguncinya. Oke, setelah itu juga untuk nanti agar sistem kontrol ini terkonek dengan sistem daya, kita membutuhkan coil dari solenoidnya, yaitu ini coilnya seperti ini. Oke, setelah kira-kira komponen yang kita perlukan sudah siap, kita akan mulai merangkainya. Nah, untuk menyambungkan tiap komponen ini kita hanya perlu klik di bagian bulatan kecil ini. Jadi di setiap komponen ini nanti ada bulatan-bulatan kecil sebagai simbol terminal dari komponen tersebut. Kita klik. Nah, klik ini untuk menyambungkan kita seperti tadi, jadi drag and drop, tunggu sampai ada di dalam lingkaran ini nanti ada tanda panah masuk dan juga lingkaran tujuan ini sudah hijau. Nah, seperti ini nanti akan tersambung. Oke, kita lanjut untuk mengkoneksikan semua komponen yang akan kita gunakan di sini. Oke, coil relay nyambung ke ini. Lalu nah ini untuk penguncinya, maksudnya pengunci itu gimana? Yaitu pengunci itu nanti fungsinya untuk mempertahankan kondisi relay tetap energized, sehingga apabila push button NO ini dilepas nanti kondisi dari relay ini tetap
adjust atau on. Jadi untuk penguncinya ini nanti coil bantunya kita susun paralel dengan push button startnya. Oke, selanjutnya karena kita akan menggunakan kontrol ini untuk mengendalikan sistem pneumatik, jadi yang kita kendalikan di sini adalah solenoid valve-nya. Jadi kita harus menyambungkan solenoid valve ini atau coil dari solenoid valve ini ke sistem. Itu bagaimana menyambungkannya? Kita langsung saja sambungkan ke rangkaian di sini. Jadi seperti ini. Kita paralel juga dengan coil relay-nya. Oke, setelah seperti ini, kita lanjutkan dengan labeling atau pelabelan dari setiap komponen. Pertama, push button, ini kita beri label stop. Oke, setelah itu kita untuk yang NO ini kita beri labeling push button start. Jadi untuk push button startnya, lalu kita gunakan untuk relay ini, klik 2 kali. Oh iya, untuk pelabelan bisa kalian klik 2 kali ataupun dengan klik kanan di bagian komponen tersebut, lalu kalian pergi ke properties seperti ini. Jadi kalian berikan labeling. Nah, untuk relay ini kita beri label R1. Nah, fungsinya labeling ini apa? Ini nanti fungsinya untuk mengkonekkan antar kontak dengan coil dan juga memudahkan kita untuk mengenali ini kontak mana, ini push button fungsinya untuk apa, seperti itu. Jadi karena ini kontak bantu di sini, kontak bantu NC ini kita digunakan untuk self holding atau pengunci dari relay. Jadi kita beri alamat sama dengan alamat relay, yaitu R1. Nah, untuk trigger by ini kita gunakan saja trigger by limit switch seperti itu. Jadi nanti kontak bantu NO di sini ini dia akan bekerja bersama dengan coil dari relay ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba dulu dari sistem kendalinya apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan cara kita simulasikan dengan menekan tombol play button di sini di taskbar ini. Jadi kita tombol play. Oke, ini langsung jalan. Oke, kita coba untuk tombol tekan tombol start atau push button start di sini. Nah, bisa kita lihat. Jadi setelah kita tekan tombol push button start ini, dari relay ini dia langsung bekerja dan otomatis dia akan menggerakkan juga coil bantu dari yang ada di sini. Jadi dia akan mengunci, sehingga setelah push button start ini saya lepas, dia akan tetap mengunci melalui jadi arusnya ini akan tetap mengalir melalui kontak bantu yang ada di sini. Nah, bagaimana untuk mematikannya? Kita cukup menekan push button stop atau NC yang ada di atas ini. Kita coba. Nah, begini. Nanti akan langsung rangkaian akan langsung mati seperti itu. Oke, rangkaian kontrolnya kita sudah punya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita memerlukan rangkaian dayanya, yaitu rangkaian sistem pneumatiknya. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan silinder kerja tunggal. Nah, silinder kerja tunggal ini maksudnya gimana? Jadi silinder kerja tunggal ini dia hanya memiliki satu lubang inhale atau lubang input udara untuk menggerakkan
piston dari silinder ini. Nah, nanti bagaimana kerja dari silinder kerja tunggal ini, nanti apabila ada udara pertekanan yang masuk ke dalam silinder ini, nanti akan mendorong piston maju begitu. Jadi piston akan maju, begitu rangkaian berubah lagi dan udara ini keluar, dia akan kembali dengan memanfaatkan tenaga bekas dari per yang ada di sini. Jadi di sini dia menggunakan dua energi, yaitu energi udara ketekanan dan juga energi dari bekas yang ada di sini. Oke, lalu selanjutnya yang kita butuhkan tentu saja kita butuh kompresor udara, lalu air service unit. Nah, air service unit ini silahkan kalian bisa memakai yang ini, yang simple yang simplified representation, ataupun pakai yang ini versi lengkapnya. Nah, di sini kita akan coba pakai yang versi lengkapnya. Oke, kita letak dulu. Lalu selanjutnya untuk mengatur udara ini, kita memerlukan sebuah valve atau keran udara. Nah, di sini kita disediakan beberapa jenis valve, diantaranya 2-way valve, 3-way valve, 4-way valve, dan juga 5-way valve. Nah, yang kita butuhkan hari ini 3-way valve saja. Jadi kita drag untuk solenoid valve-nya di sini. Lalu setelah itu kita sambungkan seperti tadi, yaitu klik di bagian bulatan lalu drag ke terminal sasaran. Oke, untuk memperjelas lagi apa saja arti dari simbol-simbol yang ada di valve ini, yang penting nanti kalian harus ketahui yaitu terdapat beberapa simbol. Diantaranya yang pertama yaitu dua buah kotak persegi di sini. Nah, apa artinya dua buah kotak persegi di sini? Yaitu jumlah kemungkinan pensaklaran, yaitu apabila di sini ada dua buah kotak persegi, berarti ada dua kemungkinan pensaklaran dari valve ini sendiri, yaitu posisi on dan posisi off. Nah, selanjutnya yaitu garis-garis yang ada di dalam kotak-kotak ini. Nah, yang pertama yaitu garis dengan tanda panah. Ya, garis dengan tanda panah ini yaitu menunjukkan aliran udara atau di mana udara itu nanti akan mengalir. Lalu selanjutnya yaitu garis blok. Nah, garis yang pendek dan cenderung seperti huruf T kapital ini. Nah, ini maksudnya yaitu garis blok dengan dimana itu berarti di sini udara di blok. Sama juga dengan yang bagian kotak ini. Nah, selanjutnya yaitu garis yang sampai keluar dari kotak ini, berarti input atau inhale, lubang inhale maupun exhaust yang ada di solenoid valve ini sendiri, seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk menyambungkan rangkaian. Jadi output dari air service unit ini kita masukkan ke port 1 dari solenoid, dan juga untuk port 2 dari solenoid ini kita hubungkan dengan port input udara dari silinder kerja tunggal ini. Nah, untuk port 3 ini sendiri, berhubung dia tersambung dengan garis bertanda panah menuju ke port 3 dari port 2 ke port 3 ini, berarti ini nanti berfungsi sebagai lubang atau pengeluaran, jadi yang biasa kita sebut dengan exhaust. Jadi ini nanti sebagai kondisi awal dan atau juga kondisi kembali ke posisi awal. Jadi bertujuan untuk apabila kita nanti
diaktifkan dari valve ini, dia akan berubah posisi menjadi ke posisi yang kiri. Nah, dimana posisi yang kiri ini, yang port 1 ini, dia akan berubah menjadi aliran udara yang akan diteruskan menuju ke silinder kerja tunggal ini nanti, yang juga akan bekerja sehingga dia akan mendorong pistonnya untuk keluar seperti itu. Nah, sementara untuk port 3 ini akan tertutup. Nah, sementara ini karena pada posisi awal, jadi untuk port 1 ini dia masih tertutup sehingga udara pertegangan yang mengalir dari sumber dan juga observation unit ini dia sementara tertahan di valve ini. Nah, ini nanti saat dinyalakan dia akan diteruskan menuju silinder kerja tunggal. Nah, selanjutnya apabila saat rangkaian atau kontrol ini dimatikan, sehingga valve ini sendiri dia akan kembali ke posisi awal. Jadi dia akan kembali ke posisi ini lagi. Nah, pada posisi ini udara yang ada yang tadinya memenuhi dari lubang dari silinder ini yang mendorong pistonnya keluar, ini nanti akan terpompa keluar menuju port 2 dan akan dibuang melalui port 3 seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu labeling atau pelabelan. Nah, untuk labeling di sini kita hanya perlu labeling dari valve ini sendiri, yaitu mengatur apa saja. Kita coba klik kanan, lalu pilih properties. Nah, di sini ada beberapa pilihan seperti itu. Jadi yang pertama ini deskripsinya, yaitu 3-way valve, lalu valve bodinya seperti ini, initial positionnya kita pilih yang ini atau yang ini. Nah, ini kita pilih yang kanan ya. Jadi kita gunakan untuk jadi posisi awalnya kita usahakan udara yang dari valve yang dari silinder kerja tunggal ini nanti bisa keluar dulu. Jadi posisinya masih tertutup, masih tertutup seperti itu ya. Jadi selanjutnya yaitu yang perlu kita atur pneumatically atau electrically. Nah, ini nanti kaitannya dengan cara pengendalian dari valve itu sendiri. Jadi karena kita menggunakan atau kita sedang mengerjakan simulasi untuk sistem elektropneumatik, jadi kita akan mengatur valve ini menjadi solenoid atau electrical. Simbolnya yang paling bawah ya, kita pakai yang paling bawah. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita set juga yang ini, right actuation. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini nanti menentukan posisi setelah valve ini sendiri diaktifkan lalu mati, itu nanti dia akan kembali atau tidak. Kita pilih saja yang spring returned. Nah, ini maksudnya spring returned ini begitu dia aktif lalu berubah posisi, kan seperti ini mulanya. Nanti posisinya begitu aktif akan seperti ini. Jadi udara ini nanti langsung masuk ke silinder kerja tunggal ini. Lalu setelah dimatikan atau berubah posisi ke posisi awal, dia akan kembali posisi ini. Nah, untuk mengembalikan dia dari posisi on ke posisi awalnya, kita gunakan spring returned. Oke, seperti ini. Kita oke. Nah, bagaimana cara kita selanjutnya? Nah, sekarang selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan antara sistem kontrol dan juga sistem atau rangkaian daya ini sendiri, yaitu dengan mengkoneksikan
labeling, kita gunakan labeling lagi antara valve yang di rangkaian daya ini dan juga valve yang atau coil valve yang ada di rangkaian kendali ini sendiri. Oke. Nah, untuk mengkoneksikannya seperti apa? Kita klik di bagian ini. Dia ada kotakan di sini. Ini menunjukkan bahwa valve ini menggunakan sistem operasi solenoid valve, seperti itu. Jadi tinggal kita tekan di sini, tekan 2 kali, atau klik 2 kali, jangan sampai salah di sini. Langsung klik di sini, klik 2 kali, nanti dia akan keluar untuk labelingnya. Nah, kita untuk ini kita labeling Y1. Oke. Tentu saja untuk selanjutnya agar dia terkoneksi dengan rangkaian kontrol ini sendiri, kita harus melabeling juga coil yang ada di sini, yaitu dengan klik 2 kali, lalu kita juga beri labeling Y1. Oke, seperti itu. Saya rasa untuk kedua rangkaian ini sudah siap, jadi kita coba simulasikan lagi dengan menekan tombol play button yang ada di bawah, di atas ini ya. Oke. Nah, ini kondisi awalnya seperti ini. Jadi kondisi awal dari silinder kerja tunggalnya ini masih tertutup atau pistonnya masih di dalam, dan juga untuk aliran udara bertekanannya sudah teralirkan sampai ke valve ini. Jadi kita langsung saja kita nyalakan. Posisi awalnya seperti ini ya. Kita nyalakan, coba nyalakan rangkaian kontrolnya dengan menekan tombol push button start seperti ini. Nah, dia langsung berubah ya. Jadi begitu tombol start ini saya tekan, dia akan langsung mengaktifkan relay di sini, dan juga otomatis juga mengaktifkan coil solenoid valve yang ada di sini, dimana coil ini akan menggerakkan valve solenoid valve yang ada di sini. Begitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, begitu rangkaian dinyalakan atau di-on-kan, solenoid valve ini akan bekerja dan berubah posisi. Yang pertama tadi kan untuk saluran input dari udara bertekanan ini, dia masuk melalui pin nomor 3 atau pin ini ya, yang kanan ini. Lalu sehingga setelah itu dia akan begitu dinyalakan, dia langsung berubah posisi, yaitu udara bertekanan ini akan masuk melalui lubang inhale yang bagian kiri, yaitu inhale, dia masuk melalui lubang 1, terus lalu dia keluar dari port 2, dia akan menggerakkan, lalu masuk ke silinder kerja tunggal, lalu menggerakkan piston yang ada di silinder kerja tunggal. Nah, oke. Setelah itu kita lihat apa yang terjadi ketika kita nonaktifkan atau kita matikan rangkaian ini. Apakah silinder kerja tunggal ini akan kembali ke posisi awal atau tidak? Oke, kita coba tombol stop. Nah, begitu kita tombol stop, ini dari relaynya juga mati, coil begitu juga dengan coil solenoid valve-nya, lalu juga untuk solenoid valve-nya itu sendiri juga kembali ke posisi awal, lalu sehingga udara yang ada di dalam silinder ini tadi, dia akan keluar melalui lubang exhaust di sini. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita mendapatkan tugas dari instruktur atau guru kita dan harus menyantumkan identitas dari tugas kita? Nah, kita apabila
diminta untuk memberikan identitas, kita bisa memberikan teks atau nama kita dengan menggunakan toolbar di sini, yaitu insert, lalu kalian pilih yang tambahkan teks. Teks di sini, sebentar. Nah, di sini kita tambahkan teks. Terserah kalian pinginnya di mana, apakah di pojok kanan bawah sini ataupun kalian taruh di mana, seperti itu. Jadi untuk tombol teks ini, untuk mengisinya kalian tinggal klik 2 kali juga di bagian komponen teks di sini. Lalu untuk di sini kalian bisa mengetikkan identitas yang kalian inginkan. Oke, misalkan saya pengen memberikan nama. Oke, seperti ini. Lalu bisa kalian seterusnya bisa kalian isi dengan nama kalian. Nah, untuk menambahkan identitas lain, kalian bisa copy paste komponen ini, yaitu dengan menekan shortcut CTRL atau Ctrl C, lalu Ctrl plus V. Nah, ini nanti kalian edit lagi aja, kalian tata, kita Ctrl V lagi. Nah, dia akan muncul lagi, misalkan seperti ini. Nah, ini nama, lalu kita ganti ini kelas atau miss aja dulu, induk siswa. Selalu ini kelas kalian, kelas berapa, jurusan apa, atau mungkin bagi para teman-teman mahasiswa ini bisa diganti NIM, lalu ini bisa diganti dengan kelas. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kalau ingin lebih rapi lagi, kalian bisa beri garis tepi atau bisa dibuat garis tepi. Sebentar, saya bikin dulu. Untuk yang rangkaian kontrol kita blok, kita geser sedikit ke kanan. Ini juga kita blok, kita geser sedikit ke tengah. Oke, kita tambahkan rectangle-nya. Ini kita gunakan untuk garis tepi dari gambar yang kita gunakan. Kita buat ini. Seperti ini hasil akhirnya, seperti ini. Oke, atau mungkin apabila kalian kesulitan untuk nanti proses atau mengganggu proses simulasi, kita coba untuk simulasi dulu ya, apa ini nanti akan mengganggu proses simulasi atau tidak. Oke, kita start. Oke, yes. Oke, kita tambah untuk startnya, kita tambah startnya. Oke, jadi untuk rectangle atau garis ini berupa skimbot ini ternyata tidak mengganggu dari proses simulasi setelah dinyalakan simulasi. Jadi ini tidak akan mengganggu proses simulasi dari rangkaian yang kalian buat, dan ini nanti akan menambah kerapian dari gambar atau simulasi yang kalian buat. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.